Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara? Pasti ada sukacita. Satu minggu kita bertemu. Minggu lalu kita juga bertemu online dan hari ini kita bertemu secara online. Saya percaya walaupun kita tidak bersama-sama berada di dalam ruang gereja, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan ini akan menjangkau hidup saudara, siapapun yang mendengarkan siaran kami bersama G2CC Family. Saya percaya ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Mari kita buka Alkitab kita akan belajar bersama-sama mengenai pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Buka Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16, 17 dan 18. Rasul Paulus sungguh memberikan sebuah surat pengembalaan kepada mereka untuk menguatkan jemaat-jemaat di Tesalonika. Dan saya percaya ini menjadi relevan buat kita untuk menguatkan kita semua. Terutama dalam situasi dan kondisi hari-hari yang begitu berat. Saya percaya tidak ada lagi kekuatan kita selain firman Tuhan itu sendiri. Dan biarlah firman Tuhan itu berbicara kepada saudara dan saya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. 3 hal yang tidak boleh berhenti dalam hidup orang percaya. Apapun situasi, apapun kondisinya, apapun kendalanya, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, 3 hal ini tidak boleh berhenti dalam hidup kita, saudara. Dan mari kita membawa 3 hal ini untuk kita alami di dalam masa-masa yang sedang sulit saat ini. Dari situasi inilah kualitas kekristenan kita akan terlihat. Rasul Paulus pertama mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, ayat 16, baca sama-sama. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, ini adalah nasihat disertai dengan seruan dan penekanan. Bersukacitalah senantiasa. Anda tahu apa itu yang disebut dengan sukacita, saudara? Adalah sebuah kondisi di mana hatimu tidak dikendalikan oleh kesedihan. Hatimu tidak dikendalikan oleh kekhawatiran, hatimu tidak dikendalikan oleh ketakutan, tetapi hatimu dikendalikan oleh sebuah sukacita. Cara orang menghadapi masalah ketika dia berada di dalam sukacita, saudara, akan bertolak belakang dibanding orang itu berada di dalam ketakutan. Sebab orang yang menghadapi segala hal di dalam sukacita, pertama dia akan tenang. Beda kalau orang sedang ketakutan, atau orang sedang khawatir menghadapi sesuatu yang sedang menjadi masalah di depannya. Wah, responnya itu justru memperlihatkan ekspresi yang bisa menyalahkan orang lain, bisa seperti orang yang terburu-buru, bisa menyalahkan situasi. Beda. Dan ini bertolak belakang. Kalau orang memiliki sukacita di dalam dirinya, dia akan tenang. Ketika dia tenang, maka siapapun pasti akan mengerti. Apapun yang Anda hadapi di dalam ketenangan, maka Anda akan mengambil keputusan-keputusan yang kelak tidak akan Anda sesali. Kalau Anda menghadapi segala sesuatu dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka keputusanmu adalah keputusan yang terburu-buru dan kehilangan pertimbangan. Maka kita memerlukan sukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang menghadapi segala sesuatu yang ada dengan sukacita yang tidak berasal dari luar, tapi sukacita yang berasal di dalam dirinya. Makanya dikatakan sukacita itu pertama-tama harus ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Anda tidak pernah bisa bersukacita kalau Anda tidak punya sukacita. Coba lihat ya, kalau Anda bertemu dengan orang yang mukanya apa itu? Jelek terus, cuma seperti ini. Tidak pernah ada senyum di bibirnya. Wajahnya tegang terus. Kenapa hal demikian terjadi? Karena di dalam dirinya tidak ada sukacita. Sukacita yang sejati yang Rasul Paulus ingatkan adalah sukacita yang bersumber dari dalam dirimu. Dan sumber sukacita itu hanya ketika kita menghadirkan Tuhan. Bukan menghadirkan kekhawatiran, bukan menghadirkan ketakutan.
Ingat sebuah lagu yang berkata, dan ku tenang di dalam caramu. Wajahnya akan tersenyum. Dia tahu masalah sedang ada di depannya. Tapi dia percaya bahwa di dalam sukacita roh Allah akan bekerja. Tapi di sini Rasul Paulus mengikuti dengan kalimat senantiasa. Anda tahu apa arti kata senantiasa, saudara? Apa menurut saudara ketika Anda berkata senantiasa? Itu artinya terus menerus, konsisten. Apapun situasinya, kondisinya, terus menerus. Saya tidak sedang mengajak Anda untuk keluar di jalan raya lalu mukamu senyum terus, Anda belanja senyum terus, kan senantiasa katanya. Tidak, Anda nanti masuk rumah sakit jiwa. Tapi Anda membawa roh sukacita itu di dalam cara saudara menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala masalah yang ada di dalamnya. Bagian yang pertama ini penting, saudara. Hanya orang yang punya sukacita di dalam dirinya, itu yang bisa tersenyum. Amin. Kalau hatimu dipenuhi oleh ketakutan, maka yang keluar adalah ketakutan. Kalau hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran, maka yang keluar adalah kekhawatiran. Kata senantiasa bukan berarti sebentar sukacita, sebentar kehilangan sukacita, tidak. Tapi terus menerus. Tidak berubah. Bahasa kerennya konsisten di dalam sukacita itu. Dan itu hanya bisa kita alami kalau kita punya Tuhan di dalam diri kita. Coba lihat situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Kalau kita kehilangan pegangan kita kepada Tuhan, maka kita juga akan kehilangan yang namanya sukacita. Hal kedua yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita semua melalui suratnya kepada jemaat Tesalonika adalah ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Konsistenlah berdoa. Artinya dimanapun, apapun, kapanpun, seperti apapun, tetaplah berdoa. Kenapa, saudara? Karena doa adalah cara kita terhubung dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita udah penuh di sini, tidak lagi cara kita mengeluarkannya loh, saudara. Bahkan mulut kita tidak mampu berkata-kata. Udah penuh dengan pikiran, penuh di dalam hati. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membawa semua itu kepada Tuhan. Ada seorang perempuan di dalam Alkitab pernah mengalami gejala yang sama. Pikirannya udah penuh, hatinya sudah penuh. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Maka dia datang di hadapan Tuhan. Berdoa, bahkan ketika dia berdoa, mulutnya hanya komat kamit. Membawa semua kepedihan hatinya di kaki Tuhan. Saya percaya kita perlu belajar dari wanita yang bernama Hana ini. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Mungkin saudara sedang berada di dalam tekanan. Mungkin saudara sedang berada di dalam kekhawatiran di mana tidak ada seorang pun yang bisa Anda ajak bicara. Kita namanya manusia, saudara. Masih memiliki sisi-sisi lemah. Masih punya ketakutan di dalam diri kita. Masih punya kekhawatiran. Apa yang membuat kita bisa kuat dan bertahan selain bersukacita? Tetaplah berdoa. Karena dengan doa kita bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi saya membayangkan doa itu seperti sebuah pipa. Dan ketika kita berdoa, pipa itu akan membuat kita tersambung dengan Tuhan. Seperti ketika Anda mencari frekuensi radio. Ketika frekuensi di radiomu Anda putar dan pas dengan frekuensi pemancarnya, Anda bisa mendengarkan siaran pemancar itu. Seperti itulah doa. Ada spiritual connection. Hubungan rohani dengan Tuhan. Yang akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa berdoa di dalam kehidupannya. Doa yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan doa sebagai gaya hidup. Maka di situ dikatakan tetaplah berdoa. Kata tetap artinya tidak berubah. Begitu terus, dulu berdoa, sekarang berdoa, besok berdoa, kapanpun berdoa. Tidak berubah. Kadang-kadang kan kita berdoa tergantung situasi hati kita, tergantung kebutuhan kita, tergantung kondisi yang kita alami. Giliran kita diberkati, kita lupa berdoa.
Saat kita sedang berada dalam kesusahan, kita bersungguh-sungguh berdoa. Jam doa kita jadi nambah. Saya melihat ada satu sisi positifnya kita berada di rumah juga hari-hari ini. Yaitu kita menjadi punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Punya banyak waktu untuk terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Sesuatu yang jarang kita lakukan ketika kita masih bebas dan sibuk bekerja melakukan banyak aktivitas. Jangan justru ketika Anda banyak di rumah, lebih banyak Anda main game. Atau lebih banyak nonton film Korea. Tetaplah berdoa. Jangan berkata mumpung di rumah. Justru anak-anak Tuhan yang benar, mumpung di rumah, aku akan membangun mezbah doaku dengan cara yang lebih baik dibanding sebelumnya. Haleluya. Mungkin Anda bekerja di kantor dan Anda mengisolasi dirimu di dalam ruang kerjamu. Gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Taruh Alkitab di mejamu. Setiap kali saya datang ke kantor orang, saudara, bahkan di kantor pendeta, yang pertama kali saya lihat bukan dindingnya, tapi mejanya. Apakah di situ ada Alkitab atau tidak? Itu dulu. Di situ ada firman Tuhan atau tidak? Mari kita mulai lakukan itu. Tetaplah berdoa. Suatu kali, murid-murid mendesak Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan ajar kami berdoa. Lucu ya, murid-murid meminta Tuhan untuk mengajar mereka berdoa. Ada apa? Karena doa di zaman Tuhan Yesus adalah doa dalam rutinitas penuh dengan ritual. Di zaman Tuhan Yesus orang kalau berdoa harus pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan di sana harus memberikan persembahan, memberikan sedekah, harus menghadap imam, harus membawa korban, bla 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 dan seterusnya. Menghadap Tuhan saja prosedurnya begitu rumit. Maka Tuhan merevolusi cara berpikir mereka. Dia berkata, no, bukan. Sekarang cara doa yang benar adalah masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya, dan berdoalah kepada Bapamu di sorga, di tempat yang tersembunyi. Artinya di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa. Itu sebabnya gunakan kesempatan ini. Saat Anda berada di rumah, bekerja dari rumah, atau saat Anda pergi ke kantormu, di mobil, gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Sebab itu adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Banyak orang, mungkin kita, sebelum masalah COVID ini muncul, kita kehilangan yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadwal kita begitu ketat, kesibukan kita terbang ke sana kemari, sehingga kita kehilangan esensi persekutuan dengan Tuhan. Maka ketika kita berdoa pada malam hari karena capek, oh Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati aku hari ini, haleluya, amin. Atau kalau saat makan, doanya nggak sungguh-sungguh, Tuhan berkati makanan kami, haleluya, amin. Itu tandanya lapar. Tuhan sedang melatih kita tentunya. Tuhan sedang membentuk ulang cara kita berdoa. Itu yang sebabnya dia katakan kepada murid-murid, no, Anda tidak harus pergi ke bait Allah, naik ke sana dengan sejumlah persyaratannya. Kamu di rumahmu engkau bisa berdoa. Masih ingat percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub? Wanita ini berkata, kamu kan berdoa di Yerusalem, di bait Allah. Kalau aku berdoa di atas gunung ini, nenek moyang kami berdoa di sana. Tuhan bilang, no. Tidak. Akan ada masanya engkau berdoa tidak di sana dan tidak di situ. Saya percaya itu sedang digenapi hari-hari ini. Selama ini kita begitu menempatkan gereja sebagai sebuah supremasi kehidupan rohani. Nah sekarang giliran gereja nggak bisa dibuka, mau apa kita? Supremasi kehidupan rohani adalah hidupmu yang terhubung dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada perempuan Samaria itu, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Lah Anda berada di dalam gereja tapi yang muncul dagingmu sama
aja, saudara. Apa itu bahasa Jawanya? Sami mawon. Ini kesempatan kita membangun mezbah doa di dalam rumah kita. Mungkin suami sibuk, pulang istri sudah tidur, anak sudah tidur. Sekarang ini kesempatan di mana kita semua bisa terlibat. Maka di situ dikatakan tetaplah berdoa. Saudara, tahukah saudara bahwa doa itu akan membentuk kekuatan rohani di dalam diri kita. Membangun kekuatan rohani. Kan manusia ini kan bukan hanya terdiri dari fisik, daging yang terlihat. Tapi ada manusia roh. Manusia rohmu bisa kuat. Sebab orang yang berdoa adalah orang yang berada di dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Orang yang berada di dalam hadirat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan diimpartasikan kepadanya. Lebih baik hari-hari ini kita menghabiskan waktu kita di dalam hadirat Tuhan daripada di dalam hadirat setan. Anda menghabiskan waktumu dalam kekhawatiran, ketakutan, itu hadirat setan. Lebih baik hari-hari ini sebelum kita bekerja, ambil waktu untuk berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku hari ini, lindungi aku saat aku berinteraksi dengan orang lain, dan biarlah ada daya tahan yang kuat di dalam tubuhku. Aku tidak tahu virus ini ada di mana sehingga aku tidak bisa hindari. Kalau kita tahu musuhnya Belanda, kita bisa lari. Atau kita bisa hadapi dia. Masalahnya nggak kelihatan. Yang Anda pikir aman belum tentu aman. Demikian sebaliknya. Maka dikatakan tetaplah berdoa. Doa akan membuat Anda terhubung dengan Tuhan. Membangun manusia rohmu. Doa akan membuat Anda memiliki kemuliaan Tuhan di dalam diri saudara. Hatimu berkobar-kobar. Oh, kalau orang memiliki hati yang berkobar-kobar, saudara, itu sebenarnya tidak berasal dari dalam dirinya, tapi dari roh Allah yang bermanifestasi di dalam dirinya. Maka roh Allah yang bermanifestasi dalam diri orang itu akan menuntun dia dalam segala jalan yang baik. Haleluya. Berdoalah senantiasa, atau menggunakan bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus, tetaplah berdoa. Karena hari-hari ini jahat. Kalau Anda membaca bagian Alkitab yang lain, tetap berdoa. Hari-hari yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani, bukan hari-hari yang bersahabat. Kita tidak tahu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan apa yang akan terjadi. Doa akan membentengi kita dari semua itu. Doa akan meluputkan kita dari semua itu. Doa akan melindungi kita dari semua itu. Karena orang yang berdoa adalah orang yang terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang terhubung dengannya. Bahkan ada jaminan Tuhan. Jika engkau minta, jika engkau membutuhkan sesuatu, mintalah. Jika engkau sedang kehilangan sesuatu dan mencarinya, carilah. Jika engkau berhadapan dengan tempat di mana tidak ada pintu yang terbuka, ketuklah. Itu semua hanya bisa diwujudkan ketika kita berdoa. Kalau mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, berdoalah. Kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang jahat. Bisa jadi situasi ini adalah entry point di mana masa kesusahan besar sedang berada di depan kita. Apakah di generasi kita atau di generasi anak-anak kita. Tapi menghadapi entry point-nya saja sudah mengerikan, saudara. Apa yang membuat kita bisa bertahan? Kalau bukan doa. Tanam lututmu. Dan engkau akan bisa kuat dan tetap berdiri tegak di hari-hari yang jahat ini. Poin ketiga, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama tadi apa? Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Artinya jangan berubah berdoa. Yang ketiga, ini saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah. Kalau dibilang mengucap syukurlah, mengucap.
Berarti ada perkataan ucapan syukur harus keluar dari mulutmu. Bukan justru yang keluar dari mulut kita adalah sungut-sungut. Bukan justru yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan negatif. Ekspresi-ekspresi ketidakpuasan. Orang kalau setiap hari yang keluar dari mulutnya adalah kebun binatang, ya dia jadi pengusaha kebun binatang aja deh. Ya toh? Orang kalau mengeluarkan perkataan-perkataan yang ngomel melulu, dari terbit matahari sampai pada masuknya, ngomel terus. Mending buat TikTok aja deh. Karena ngomel juga tidak merubah situasi. Amin, saudara. Perkataan-perkataan ekspresi ketidakpuasan. Anda kecewa. Anda melontarkan kemarahanmu melalui perkataan-perkataanmu. Apakah merubah situasi yang sudah terjadi? Oh, no. Tidak, saudara. Mengucap syukurlah. Enak bilang puji Tuhan. Amin. Enak bilang haleluya. Tuhan, keadaan lagi sulit Tuhan. Puji Tuhan. Aku masih sehat. Puji Tuhan. Aku masih bisa makan. Wah, itu berdampak pada banyak hal, bukan saja kepada saudara. Sorga mendengar ucapan syukur. Ucapan syukur itu kan give thanks. Membawa sesuatu sebagai rasa terima kasihmu di hadapan Tuhan bahwa Anda sampai dengan hari ini masih baik-baik saja. Saudara, kalau ngomong bilang sulit, semua orang merasa sulit kok. Semua orang toh. Tadi barusan ada teman, dia telepon saya sebelum ini, bicara panjang lebar. Dia pengusaha travel, dan dia berkata, semua tiarap Pak. Ya saya lihat sisi positifnya, bahwa ini semua adil kok, semua juga yang travel juga tiarap, bukan hanya saya. Saudara, ya saya bersyukur aja masih bisa sehat Pak. Oh, that's the point. Karena menggerutu, saya pernah menjelaskan kepada saudara bahwa kata menggerutu artinya pembicaraan dengan setan. Anda sedang mengajak setan bicara. Jadi kalau Anda sedang mengajak setan bicara, dia akan mendekat kepadamu. Tapi orang yang mengucap syukur, Anda sedang mengajak Tuhan bicara. Maka Anda sedang bercakap-cakap dengan Tuhan dan hadirat Tuhan yang memenuhimu. Mengucap syukur. Lagian kalau marah-marah terus itu akan membuatmu darah tinggi nanti. Ya. Ingat ya, perkataan adalah salah satu perkara yang ketika keluar tidak bisa dicabut lagi. Jadi hati-hati dengan perkataan saudara. Maka sungguh menarik sekali dan indah sekali nasihat Rasul Paulus ini. Mengucap syukurlah, coba lihat di situ, dalam segala hal. Dalam segala hal. Apa artinya dalam segala hal? Baik atau tidak baik situasinya, tetap mengucap syukur. Ya. Rasanya bosan di rumah, benar nggak saudara? 1 minggu pertama enjoy kita. Tapi ini sudah berapa minggu? Ya mengucap syukurlah. Rasanya tangan kita terbatas, nggak bisa bebas, kaki kita seperti diikat. Sebelum ini kita bebas jalan-jalan. Bosan di tempat ini kita pergi keluar, yuk dolan yuk. Wah. Sekarang kakimu diikat di rumah. Mau dolan kemana? Mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu saudara akan punya semacam daya tahan di dalam dirinya. Ketika dia menghadapi sebuah masalah yang begitu berat dan situasi yang sangat tidak enak, dia mampu bertahan. Dan dia mampu menghadapinya. Tanpa rasa takut. Karena dia tetap tenang.
Makanya di situ Rasul Paulus berkata, dalam segala hal. Segala hal itu ada dua, hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Mari kita mulai memperkatakan ucapan syukur itu. Bukan hanya ucapan syukur, saudara. Orang yang mengucap syukur itu bukan hanya mengucapkan ucapan syukur, tapi dia memiliki hati yang bersyukur. Amin. Bukan berarti mendiskreditkan orang lain, tidak. Orang yang punya hati yang bersyukur, connect dengan yang pertama tadi, hatinya akan penuh dengan sukacita. Dan gaya hidupnya adalah gaya hidup orang yang selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi ketika hal ini menjadi satu paket yang Rasul Paulus minta kepada jemaat Tesalonika, pemain musik maju ke depan. Dan juga menjadi refleksi buat kita dalam situasi, saya tidak tahu ya bagaimana keadaan saudara di rumah, bagaimana keadaan pekerjaan saudara. Pasti kita semua sedang berada dalam kesulitan. Tapi yang membuat kita bisa bertahan dalam kesulitan hari-hari ini adalah ketika kita mencoba mempraktekkan ketiga hal ini. Ayo saudara, praktekkan. Mulai sekarang senyum. Coba senyum daripada mukamu bengong aja di rumah. Kan enak senyum. Anda kalau tersenyum itu saudara, Anda bisa awet muda. Tapi kalau kerut-kerut karena hatimu lagi tidak enak, makin cepat tua saudara. Ya toh? Yang kedua, mari kita mulai memiliki gaya hidup apa? Doa. Doa pagi, doa siang, doa malam. Ya toh? Bersungguh-sungguh sebelum Anda kerja. Mulai bawa Alkitabmu, cari Alkitabmu. Entah di mana Alkitabmu berada. Karena selama ini Alkitabmu di smartphone-mu. Baca firman Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, apa saudara? Mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Dan berterima kasih. Puji Tuhan. Mungkin saudara dapat WA dari teman. Halo, apa kabar? Mulailah dengan berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Itulah cara kita membawa perbedaan dan memperlihatkan identitas kita sebagai murid Kristus di tengah dunia hari-hari ini.